Bu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mas? Iya Bu, ini hari ini saya mau mengajukan rencana kerja pembinaan Bu. Bulan apa nih Mas? Bulan ini, di bulan Juli ya Bu. Hmm. Saya mau mengajukan rencana kerja pembinaan. Ini tadi berdasarkan hasil analisis dari jumlah perusahaan kita kan sebanyak di wilayah ini kurang lebih 50.000 Bu. Itu dan RKU kita masuk di situ, dan setiap bulan saya ini mendapat kurang lebih 6 perusahaan, jadi 1 tahun sebanyak 75. Pembinaan ini Bu, kita lakukan juga melalui analisis dan pelaahan data Bu. Gitu. Dan untuk bulan ini saya mengambil tema pembayaran uang kompensasi PKWT. Itu ini ada sebanyak 6 perusahaan dengan jadwalnya yang saya coba set. Silahkan Bu, bisa dicek dulu. Itu ada 6 perusahaan, rata-rata di Kabupaten Bogor Bu, saya ambilnya. Oh gitu. Iya. Terus sudah ini Mas untuk persiapan mulai tanggal berapa ini semuanya sudah ini Mas ya? Ya, di start dimulai tanggal 10 Bu, sampai dengan akhir bulan. Nanti jadwalnya kita susun kembali. Oke. Karena kan di awal itu kami harus juga tetap menyiapkan hasil telaahannya, terus nanti ada surat pemberitahuan. Setelah itu kan kita membuat laporan. Ini jenis kegiatannya apa Mas? Kegiatannya ini rencana kerja pembinaan Bu. Rencana kerja pembinaan, dan ini saya ambil temanya untuk yang bulan ini adalah uang kompensasi PKWT. Pertama atau berkala nih Mas? Ini pertama Bu. Oh, pertama Pembinaan. semuanya? Betul. Betul, dan ini pembinaan ini kenapa saya ambil uang kompensasi PKWT itu didasarkan dari data telaahan wajib lapor, juga dari kasus-kasus yang sudah ada Bu. Gitu. Itu di perusahaan-perusahaan ini pernah terjadi kasus atau hasil pemeriksaan yang ternyata uang kompensasinya tidak dibayarkan. Gitu. Cuma untuk sekarang sudah dibayarkan semua, tapi menurut saya tetap harus kita ingatkan kembali Bu melalui pembinaan kepada manajemen perusahaan. Tapi semuanya dari perusahaan itu masih aktif semua ya Mas? Sampai saat ini datanya masih aktif Bu. Gitu. Itu untuk datanya. Gitu, dan untuk uang kompensasi ini nanti kita coba sampaikan ke perusahaan tadi sesuai dengan aturannya, itu di pasal 61 itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayarkan uang kompensasi PKWT pada saat selesainya hubungan kerja. Gitu. Jadi nanti juga mungkin saya akan bikinkan simulasi ke perusahaan tentang cara perhitungannya. Oke. Gitu, cara perhitungan bagaimana menghitung kompensasi PKWT. Gitu, agar tidak terjadi kembali kasus-kasus yang sudah pernah. Oke. Gitu, kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk perusahaannya ini rata-rata sedang, besar atau apa Mas skalanya? Ya, dari hasil data wajib lapor dan NIB Bu, ini antara sedang dan besar Bu. Gitu, jadi campur ya? Campur Bu, betul. Gitu, jadi itu nanti kalau memang temanya bisa diterima dan jadwalnya juga untuk bulan ini bisa diterima, nanti saya akan berikan laporan berikutnya Bu setelah surat rencana kerjanya jadi. Oke. Itu apakah sesuai Bu itu untuk temanya? Oke, mangga aja Mas, diteruskan aja biar kita juga bisa mengetahui berapa banyak perusahaan yang sudah melaksanakan untuk kompensasi. Monggo untuk pembinaan juga, karena selama ini banyak juga yang kompensasi belum dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan atau perusahaan besar juga banyak yang belum melaksanakan kompensasi. Harapan kita perusahaan bisa melaksanakan aturan yang ada. Mungkin itu ya Mas ya? Ya, baik. Nanti juga setelah ini saya akan berikan bahan pembinaan saya Bu terkait dengan uang PKWT. Nanti mohon untuk bisa dikoreksi atau direvisi Bu. Baik. Maka nanti disampaikan, nanti akan saya Mas ya? Ya, baik. Nanti setelah itu juga saya akan berikan laporan hasil pembinaannya Bu. Oke. Siap. Baik, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk menyiapkan berkas-berkasnya Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, memang mengganggu waktunya sedikit Bu. Ini saya mau melaporkan Bu hasil pengujian, hasil pemeriksaan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Ini saya mau melaporkan dari
PT AB ini Bu, sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita temukan pelanggaran. Pelanggaran undang-undang ini adalah dia perusahaan tidak membayar upah sesuai dengan jangka waktunya Bu. Jadi terjadi penunggakan upah di sana Bu. Itu berapa bulan itu Mas? Kurang lebih yang terjadi 2 bulan Bu, untuk upah yang tidak terbayarkan. Itu. Total berapa itu Mas? Terjadi di bulan ini Bu, di bulan Juni dan Juli ini, jadi masih berjalan Bu. Gitu. Nah itu setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata kondisinya seperti itu. Itu sudah kita berikan aturan-aturan yang seperti apa dalam bentuk berita acara pemeriksaan pada saat itu Bu. Jumlah karyawan berapa ya Mas? Jumlah karyawannya kurang lebih 63 Bu. Itu jumlah karyawan kurang lebih 63. Nah ini tadi menunggak upahnya tapi memang tidak full Bu. Jadi ada yang 1 bulan baru dibayar 1 juta, ada yang dibayar 2 juta kurang lebih seperti itu. Dan di bulan Juli ini memang belum terjadi pembayaran sama sekali betul. Itu memang ada yang menarik Bu, ini butuh konsultasi untuk hasil pemeriksaannya terhadap aturannya adalah perusahaan ini sempat berganti nama Bu. Itu ini yang menjadi tantangan untuk kita. Jadi dari PT sebelumnya ini berubah menjadi dari PT A berubah menjadi PT AB. Itu nah ini juga sedang kita dalami Bu untuk perubahannya seperti apa. Ini penggantian namanya secara akte pendirian dan sebagainya sudah ada belum Mas? Ya terakhir kami lakukan pemeriksaan itu kami sudah dapat tuh untuk perubahannya, jadi aktanya sudah diubah, NIB-nya juga sudah ada yang baru, yang belum hanya wajib lapor ketenagakerjaan. Begitu. Ya. Untuk skala usahanya? Skala usahanya besar. Oh besar. Betul. Itu jadi sesuai ketentuan bahwa kalau skalanya besar berarti untuk upahnya minimal wajib dengan sesuai dengan upah minimum kota yang berlaku. Ini jumlah 63 ini statusnya masih PKWT atau gimana ya Mas? Iya Bu, karena ini perusahaan lama Bu, jadi statusnya semua sekarang PKWT Bu, sudah tetap semua. Oh, sudah tetap semua. Betul, dengan masa kerja yang sudah cukup panjang, rata-rata di atas 10 tahun. Mantap. Terus kalau untuk ini mereka masih bekerja atau dirumahkan? Nah, status sebelumnya itu ada beberapa yang memang dirumahkan Bu dengan PT yang lama, tapi kesepakatan di PT yang baru ini yang kemarin dirumahkan sekarang statusnya juga bekerja. Udah masuk? Sudah masuk, cuma memang tantangannya lagi adalah dengan kondisi perusahaan yang produksinya tidak terlalu banyak karena ekonomi saat ini, jadi beberapa tidak ada kerjaannya Bu. Tidak bekerja, mereka tetap masuk tapi mereka nggak ada kerjaan, kurang lebih seperti itu. Ini dari hasil pemeriksaan dan sebagainya, rencana kedepannya seperti apa ini Mas? Ya Bu, jadi rencana ke depan kami akan melakukan pemanggilan Bu untuk dilakukan berita acara permintaan keterangan, pengambilan keterangan. Rencananya kami akan memanggil dari mulai manajer keuangan, manajer HRD, dan juga direksi. Oh gitu. Betul Bu. Tapi statusnya semua ada itu Mas? Berdasarkan akta dan pemeriksaan terakhir melihat dari struktur organisasinya semua masih bekerja. Oh masih. Udah panggil aja kali Mas ya. Ya. Biar lebih lengkap datanya. Gitu, dan terakhir juga nanti kami juga tetap akan mengambil keterangan dari pekerja Bu. Oh gitu. Dari pekerja juga kita ambil keterangannya untuk memastikan bahwa upahnya memang betul tidak dibayar. Kedua, kami memastikan upah yang dibayarkan ini nilainya berapa. Itu karena kalau nanti tidak sesuai dengan UMK ya kemungkinan kita harus menyiapkan penetapan upah di bawah UMK kekurangan. Ini sudah nota belum sih Mas? Nota pertama sudah Bu, Oh, sudah kita lakukan nota pertama. Jadi kita masukkan yang pertama adalah upah yang menunggak, itu dengan pasal 88A, upah tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah tentang WLKP Bu, karena mereka belum membuat WLKP yang baru. Cuma untuk WLKP mereka sedang berproses. Jadi memang tantangan utamanya adalah di upah yang dibayarkan. Jadi ini sudah untuk notanya dikasih berapa lama Mas? Oke, untuk jangka waktunya kita sesuaikan dengan bobot penyelesaian. Jadi kami ambil yang paling lama di 30 hari sambil kita bisa terus korek keterangan dan kita lakukan BAPK. Oh gitu, oke. Notanya sudah dikirim udah berapa lama nih Mas? Sekarang sudah jalan 14 hari. Oh gitu. Ya. Masih ada waktu. Untuk nanti kami akan terus monitoring sambil berjalan untuk BAPK. Oke.
Mungkin itu nanti laporan berikutnya akan saya infokan kembali ke Ibu. Mohon untuk koordinasinya dan konsultasinya. Ini yang pengadu sering dalam arti sering koordinasi nggak, Mas? Ini tidak berdasarkan pengaduan, Bu. Jadi bukan gitu. pemeriksaan khusus, ini pemeriksaan biasa. Gitu. Itu dari hasil pemeriksaan biasa kita temukan temuan itu, Bu. Oh ya. Oke lah. Ya udah kalau gitu nanti kita tunggu hasil ini ya, Mas, laporannya ya. Baik, Bu. Nanti akan kita bareng-bareng kita periksa. Oke kalau gitu. Baik, nanti setelah itu nanti hasil dari BNPK semuanya nanti kita berikan ke Ibu dan mohon arahan. Ya. Oke, nanti mungkin LHP-nya ya, Mas, jangan lupa. Baik, Bu, nanti LHP saya yang sediakan. Oke, mungkin itu laporan saya hari ini. Nanti kalau ada perkembangan saya laporkan yang berikutnya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Selamat pagi. Sesuai dengan jadwal kita hari ini akan ada berita acara pengambilan keterangan. Ini nanti kita mau minta data dulu, Pak. Baik. Kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, Pak. Tolong jawab dengan jelas saja. Siap. Untuk keperluan kasus yang sedang kita tangani. Boleh, Pak. Ya, jadi hari ini pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 sekitar pukul 9.40 kami mengadakan panggilan keterangan terhadap seseorang yang mengaku bernama Hidayat. Betul ya, saudara bernama Hidayat? Betul, Pak. Betul, ini untuk didengar keterangannya terkait dengan pemeriksaan ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap perusahaan saudara. Ya, ini yang pertama, pertanyaannya, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Sehat, Pak. Ya, sudah Semuanya dilihat. baik. Sehat ya. Oke. Nah. Untuk berikutnya, ini saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada kami? Bersedia, Pak. Bersedia ya, baik. Jadi kita berikutnya minta penjelasan tentang riwayat hidup saudara. Ini yang pertama, lahir di mana? Saya lahir di Bogor, Pak. Lahir di Bogor ya, oke. Tanggal dan tahunnya? Tanggal 19 Desember 1984. Oke, baik, 1984. Sekarang tinggal di mana, Pak? Alamatnya, Pak? Tinggal di Cibinong, Pak. Cibinong, oke. Jalan apa di sana? Jalan Atau Mayor rumah Oking. halaman? Jalan Mayor Oking, baik. Nomor handphone saudara berapa? 0857 Oke. 8040 Oke. 1941. Oke, baik. Ini datanya sesuai dengan KTP ya, Pak? Sesuai dengan KTP, Pak. Sesuai ya, baik. Iya. Boleh diceritakan awal masuk di perusahaan ini dari kapan, menjabat sebagai apa? Terus misalkan ada promosi menjadi apa, silahkan diceritakan, Pak. Baik, Pak. Ya. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan ini sekitar 2 tahunan lah, Pak. Saya masuk sekitar 2024. Oke, 2024 ya. ya. Sekarang Oke. 2026, Ya. sekitar 2 tahunan, Pak. Dan saya posisinya sebagai manajer HRD di sini, Pak. Oke, berarti dari awal masuk sebagai manajer HRD. Betul. Sampai dengan sekarang. Betul. Oke, bisa diceritakan perusahaan saudara ini bergerak di bidang apa, Pak? Di bidang manufaktur, Pak. Di bidang manufaktur. Sudah lama perusahaannya berjalan? Sudah sekitar kurang lebih yang saya tahu ya, Pak, paling Ya. dari tahun 80-an ya. Oh, sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama, Pak. Oke, berarti HRD-nya sudah banyak sekali sebelum Bapak ini ya? Benar. Oke, baik. Nah, berikutnya bisa ditunjukkan, Pak, legalitas perusahaan ini sudah kami pegang. Apakah betul ini legalitas dari perusahaan saudara? Ya, ini benar, Ada ya, Pak. betul ya. Ada RIB, ada akta notaris pendirian. Perubahan struktur pemegang saham. Baik. Lalu juga WLK kami di sini ada, Pak. Sudah ada ya, ini yang terbaru ya. Iya, Baik. Pak. Ini sementara kami pegang dulu, Pak, berkasnya. Untuk di sana berapa banyak, Pak, pekerjanya, Pak? Pekerjaannya itu sekitar total ya, Pak. Total. 40 orang, Pak. 40 Kurang lebih orang. 42 lah. 42 yang sekarang update bulan ini ya, Pak? Betul, Pak. Oke, untuk hubungan kerjanya? Hubungan kerja campur, Pak. Ada yang PKWT, ada yang PKWTT. Oke, campur kurang lebih berapa, Pak, yang PKWT dan PKWTT? Untuk PKWT ada 10, Pak. Ada Sisanya 10. PKWTT. Oh, baik. Kalau kita langsung masuk aja deh, Pak, ke topik utamanya nih, Pak. Kondisi perusahaan saat ini bagaimana? Yang kita ketahui kan sedang ada kasus terkait dengan upah. Ini kondisinya sebenarnya gimana? Dari sisi
usaha dari sisi kondisi keuangan dan lain sebagainya hingga berkaitan dengan kasus pengupahan ini. Kalau kondisi keuangan sendiri sih Pak, saya sudah bertanya ke bagian finance itu sedang mengalami penurunan omset sih Pak. Penurunan omset selama ya, tahunan ini lah kurang lebih. Tahun terakhir ini. Karena kan ada perang juga, lalu mengurangi suplai yang ada di perusahaan ini Pak. Jadi ya mau nggak mau kami agak sedikit menunggak terkait itu sih Pak. Oke, berarti kondisi global, ekonomi global ini berpengaruh ya? Sangat berpengaruh ya. Betul. Baik. Tunggakannya gimana Pak? Ceritakan, apakah memang ada 1 bulan yang tidak terbayar atau dalam 1 bulan yang harusnya dibayar sebulan sekali, tapi ini dicicil misalkan itu, kondisinya seperti apa kira-kira? Kalau kemarin kami sudah menginformasikan kepada pekerja kami itu untuk mekanisme pembayarannya setengah dulu Pak, jadi tetap digaji per bulan tapi kita bayar setengahnya. Jadi nanti utang setengahnya akan dibayarkan setelahnya sih Pak. Oke, baik. Berarti untuk terkait pembayarannya, saya bisa dapat informasi dengan manajer apa nih? Manajer keuangan atau apa? Bisa ke manajer keuangan sih Pak. Bisa manajer keuangan. Atas nama siapa manajer keuangannya? Arifudin. Arifudin, baik. Manajer keuangan atas nama Pak Arifudin. Pak Arifudin. Baik, kalau gitu untuk sekarang untuk topik utamanya kita cukup dulu Pak. Ini yang ada beberapa pertanyaan lagi. Dalam pemeriksaan dan pengambilan keterangan ini, apakah saudara merasa ditekan oleh kami dari pihak pengawasan ketenagakerjaan? Oh tidak Pak. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Baik, saudara bersedia untuk diperiksa kembali apabila ada keterangan yang perlu ditambahkan? Bersedia Pak. Masih bersedia ya? Siap. Oke, semua keterangan yang saudara sampaikan di sini, apakah sudah benar dan sesuai? Sudah benar dan sesuai Pak. Baik. Apa yang saya katakan. Jadi setelah ini nanti kami akan edit dulu sebentar, setelah itu silahkan di-review dan nanti akan ditandatangani. Untuk Siap, Pak. itu nanti Bapak bisa istirahat dulu, nanti setelah itu kami panggil kembali untuk mereview dan tanda tangan berkasnya. Baik Pak. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Hidayat atas keterangannya. Nanti memang kalau ada hal yang perlu kita periksa kembali kami akan panggil kembali. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Iya Mas? Bu, mohon waktunya Bu. Ini saya akan melakukan laporan Bu tentang pendampingan pemeriksaan kepada pengawas ketenagakerjaan pertama Bu. Ini sudah dilakukan pemeriksaan kemarin pada tanggal 15 Juli Bu 2025 di perusahaan di daerah Kabupaten Bogor. Berapa orang sih Mas untuk ini pendampingan? Pendampingan kemarin saya berdua Bu, jadi satu pengawas pertama dan didampingi oleh saya. Itu sudah kita lakukan pemeriksaannya Bu. Nanti ada laporannya secara tertulis nanti saya serahkan kepada Ibu juga nanti ada draft nota juga Bu yang sudah kami analisis, nanti juga mohon untuk dikoreksi ulang oleh Ibu. Untuk dasar rencana kerjanya apa ini Mas? Ya Bu, jadi untuk dasar rencana kerja yang dilakukan oleh pengawas pertama ini itu sudah melalui telahan gitu dan analisis data baik dari WLKP maupun dari informasi dan data yang ada di kami Bu. Itu apakah tadi pernah terjadi kasus, apakah pernah diperiksa sebelumnya dan lain sebagainya. Dan untuk yang sekarang ini adalah pemeriksaan berkala Bu. Jadi sebelumnya sudah ada pemeriksaan, kita coba tidak lanjuti kembali dengan pemeriksaan berkala. Iya. Biasanya prosedurnya gimana itu Mas untuk pemeriksaannya? Ya, jadi secara prosedur pada saat itu kami juga ikut mendampingi Bu. Jadi kita cek apakah pengawas pertama ini sudah melakukan analisis dan telahan data dan ternyata sudah. Berikutnya dilanjutkan dengan pembuatan rencana kerja. Lalu setelah itu dibuatkan surat perintah Bu untuk melakukan pemeriksaan. Juga dibuatkan surat pemberitahuan kepada perusahaan yang sudah dikirimkan dengan jangka waktu yang cukup Bu, kurang lebih 7 hari sudah dikirimkan. Jadi perusahaan bisa menyiapkan segala sesuatu data dan informasinya. Gitu. Dan berikutnya sudah datang sesuai dengan jadwal, gitu, dengan seragam yang sesuai juga Bu, gitu pada saat hari itu. Untuk surat perintahnya juga 2 orang? 2 orang Bu, jadi surat perintahnya langsung 2 orang, saya dan si pengawas pertama tersebut. Biasanya untuk pemeriksaan ini dalam 1 bulan berapa perusahaan Mas untuk pendampingannya? Ya, untuk kondisi sekarang saya kebagian 2 pendampingan Bu. Jadi untuk yang jadwal lainnya
pengawas pertama ini dia 1 bulan dia meriksa 6 perusahaan gitu, dan yang lainnya mungkin dilakukan oleh teman pengawas media yang lain. Oh gitu, jadi nggak dalam 1 bulan ini semua gitu enggak ya Mas ya? Enggak Bu. Oh gitu, oke lah. Gitu, dan kita juga sudah buatkan draft notanya Bu, nanti juga mohon dicek secara tertulisnya. Ini untuk notanya yang tanda tangan berapa orang nih Mas? Dua-duanya atau satuannya? Dua-duanya Bu, karena kita juga ikut melakukan pemeriksaan, kita ikut hadir, jadi kita juga ikut tanda tangan pada saat proses pendampingan. Oke lah. Gitu, dan untuk notanya itu sudah kami cek Bu dari draftnya. Pada dasarnya sudah sesuai Bu dengan aturan. Jadi sudah ada tanda pemeriksaan yang sesuai, nomor surat SPT juga sesuai, sudah dicantumkan, temuannya sudah dicantumkan juga dengan dasar hukumnya. Gitu. Dan terakhir di temuan-temuan itu diberikan jangka waktu yang sesuai dengan bobotnya Bu. Itu sudah kita coba lakukan draft itu. Ya, makanya nanti dibimbing juga ya Mas ya. Karena ini masih baru. Ya. Mungkin dalam pelaksanaan biar benar-benar sesuai aturan. Iya Bu. Itu memang dari draftnya itu memang sedikit Bu perlu penyempurnaan dari draft awal. Itu meliputi penggunaan dasar hukumnya Bu, masih ada beberapa temuan yang masih belum lengkap. Itu sudah kita informasikan untuk disempurnakan. Juga penentuan jangka waktunya Bu. Itu penentuan jangka waktunya ini kita minta sesuai dengan bobot temuannya. Tadi jangan sampai hal yang cukup berat itu diberikan waktu yang sebentar, atau hal yang cukup ringan dilakukan waktu yang cukup lama. Ya. Gitu. Dan saya juga meminta kepada pengawas yang melakukan pemeriksaan itu untuk tetap melakukan monitoring dan berkomunikasi dengan perusahaan. Gitu. Oke. Ya. Nanti mungkin untuk yang junior Mas ya, perlu bimbingan dalam arti karena mereka juga belum tahu benar, dalam arti ini karena kaitannya dengan undang-undang ya Mas ya. Jangan sampai nanti balik lagi ke kita resikonya. Ya. Baik. Itu juga dari temuannya itu dijelaskan sedikit. Temuannya tadi ada 2 Bu. Itu yang pertama adalah uang kompensasi PKWT, dan yang kedua adalah WLKP Bu. Itu uang kompensasi PKWT-nya belum dibayarkan. Itu sudah kita sampaikan bahwa itu melanggar aturan di pasal 61. Itu, dan juga untuk WLKP sudah kita arahkan untuk segera melakukan pelaporan di wajib lapor ketenagakerjaan di websitenya kemenaker.go.id. Untuk pasal 61A-nya itu Mas, Ya Bu. itu berapa orang sih Mas? Di sana pekerjanya yang belum dibayarkan dengan status PKWT sebanyak 4 orang. Tapi perjanjian kerjanya dibikin lengkap atau seperti 1-2 masih belum ada Mas? Sudah lengkap semua Bu. Hanya untuk uang kompensasinya saja yang belum dibayarkan. Yang belum ada. Iya. Oke lah. Ya udah kalau gitu mungkin tinggal laporannya yang Mas ya dibikin sama LHP ya Mas ya. Baik Bu. Itu, jadi itu hasil analisisnya pendampingan kami Bu. Terima kasih. Nanti setelah ada laporannya kami sampaikan lagi ke Ibu. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya Bu, ini mengganggu lagi Bu waktunya. Saya mohon waktunya. Ini saya akan melakukan laporan Bu. Itu laporan terkait dengan hasil pemeriksaan di satu perusahaan Bu. Dan ini kita temukan perusahaan ini membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku Bu. Ini daerahnya daerah Kabupaten Bogor. Itu, dan kondisinya pekerjanya memang tidak terlalu banyak Bu. Itu, dan yang kurang di bawah UMK ini juga tidak terlalu banyak. Itu, dan ini terjadi di Januari sampai dengan bulan Juni kekurangan upahnya. Ini kasus atau rendah Mas? Ya, ini berdasarkan kasus Bu. Jadi pemeriksaan khusus, betul. Ada pengaduan. Ini pengadunya melaporkan bahwa dia dari awal tahun sampai sekarang dibayar di bawah upah minimum yang berlaku. Ini berapa orang sih Mas? Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan Bu, ternyata yang di bawah upah minimum itu sebanyak 4 orang. Banyak 4 orang. Kami sudah lakukan
pengecekan datanya, informasinya juga. Datanya ini berdasarkan slip gaji yang mereka terima, Bu. Slip gaji kami juga meminta data dari perusahaan, apa rincian upah yang diterima, karena dari upah tersebut kami harus membedakan, Bu, mana upah gaji pokok, mana tunjangan tetap, mana tunjangan tidak tetap, untuk kita bisa menentukan apakah betul di bawah upah minimum atau tidak. Terus akan dibuatkan penetapan, Mas? Iya, Bu, jadi kita setelah tadi berdasarkan data yang kita punya, informasi dari pelapor, dari pengadu, ini rencananya kami akan buatkan penetapan upah di bawah upah minimum kekurangannya. Ini datanya udah lengkap, Mas, dari pihak kedua, dari Betul. pihak perusahaan sama pengadunya. Betul, jadi memang di awal ini pihak pengadu belum memberikan, Bu, belum memberikan slip gajinya, itu jadi kita mintakan dan mereka akhirnya mengumpulkan dari Januari sampai dengan Juni mereka bisa memberikan lengkap, Bu. Oh gitu. Dan data itu juga yang kami cross check ke datanya perusahaan dan hasilnya sama, Bu, yang mereka terima dengan list dari perusahaan sama, dari buku upah. Oh gitu. Nih tadi bilang berapa orang, Mas? Empat Empat orang, orang ya? betul. Gitu, Ini empat. masa kerjanya lama nggak sih? Masa kerjanya nih, oh ya, untuk hubungan kerjanya 4 orang ini sudah tetap, Bu. Semua? Ya, 4 orang yang kekurangan upah ini sudah tetap, dan ini masa kerjanya 5-8 tahun kurang lebih, Bu, bervariasi. Oke. Gitu, dan dari hasil perhitungannya, Bu, kami sudah membuatkan draft untuk penetapan kekurangan upah UMK-nya. Ini kurang lebih kekurangannya setiap bulan sekitar 2-3 juta, Bu. Mulai tahun berapa ini, Mas? Hanya di tahun ini saja, Bu. Oh, di tahun ini aja. Dari mulai Januari sampai dengan Juni. Karena biasanya di sebelumnya itu mereka di bulan kedua itu sudah ada penyesuaian, Bu, dan uangnya rapelannya dibayarkan. Ini sampai ternyata ditunggu sampai dengan Juni, ternyata tidak ada penyesuaian untuk upah minimum yang berlaku. Belum ini, Mas, belum ada pengumuman atau bipartit? Bipartit sudah dilakukan, tapi memang perusahaan dengan kondisi ekonomi yang sekarang, Bu, perusahaan masih belum mampu untuk menyesuaikan dengan upah yang berlaku. Oh gitu. Jadi keputusannya otomatis sudah nggak bisa bipartit lagi nih, Mas? Ini langsung ditetapkan ya? Ya, langsung ditetapkan, Bu. Ini kita lakukan sesuai dengan prosedur, Bu. Begitu ada kekurangan upah, itu langsung diberikan penetapan kekurangan upah dengan data yang sudah cukup. Oke, Pak. Dan kekurangannya tadi gajinya kurang lebih mereka dibayarkan sekitar 3 jutaan, jadi kekurangannya itu kurang lebih di 1 jutaan setiap bulan. Itu dengan total setelah dihitung dengan bervariasi, Bu, kurang lebih di 14 juta yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Keseluruhan itu, Mas? Untuk 4 orang aja, Bu, 4 karena orang sisanya aja. sudah sesuai dengan UMK. Oh gitu. Udah tuh, kalau kita tinggal ngitung dalam arti udah tinggal dilaporkan, bikin nota dulu, Mas, ya. Ya, Bu. Nanti kita bareng-bareng terus kita periksa. Nanti kalau memang sudah fix, tinggal tanda tangan. Baik, ini juga saya akan menyerahkan, Bu, draft untuk data pembayaran upahnya, Bu. Untuk draft kekurangannya, penetapannya juga mohon untuk bisa dicek kembali. Oke, Mas. Baik. Coba nanti saya teliti dulu ya, Mas, ya. Ya. Kita baca dulu. Betul. Kalau memang sudah fix, nanti saya balikin. Ya. Nah, Di situ juga bilang sudah apa. tercantum, mohon maaf, tercantum LHP juga, Bu. Jadi Bu bisa lihat kronologis pemeriksaan kami dari awal sampai dengan sekarang. Oke, Mas. Ada lagi, Mas, yang ingin saya Ya, sampaikan? mungkin itu saja, Bu. Nanti kami konsultasi kembali dengan Ibu apabila ada data atau perubahan. Oke, Mas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih, Mas. banyak. Sami-sami, Sama-sama. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu kewajiban kita sebagai ASN, yaitu bersifat netral. Dengan beberapa waktu akhir ini di Indonesia mulai banyak terjadi kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan lebih lanjut terkait dengan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Di awal akan kita coba bahas terkait dengan asasnya. Ini yang pertama adalah asas netralitas, yaitu adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Asas ini tercantum di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ada di penjelasan pasal 20. Dalam asas netralitas ini ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adanya
konflik kepentingan, bebas dari intervensi, bebas dari pengaruh, tidak berpihak, objektif, dan adil. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Ini juga menjadi hal dasar yang harus kita laksanakan sebagai ASN di Indonesia. Berikutnya ada dimensi netralitas ASN. Ada 4 dimensi yang berkaitan dengan netralitas ASN. Yang pertama adalah pelaksanaan pemilu berkaitan dengan politik, penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan keputusan, dan manajemen ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, netralitas ASN ini adalah amanat yang tercantum di dalam undang-undang tersebut, karena PNS adalah sebagai bagian dari ASN yang merupakan pilar penyelenggaraan pemerintahan. Yang seperti kita ketahui bahwa jumlah PNS ini terdapat sebanyak 3,79 juta, yang dibagi dua, 25% ada di tingkat pusat, sisanya 75% berarti ada di pemerintah daerah. Ada 7 bagian yang terdapat dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Yang pertama adalah mengenai integritas, yang berikutnya adalah mengenai profesionalitas, netral dan bebas dalam intervensi politik, bersih dari KKN, pelaksanaan kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan publik, dan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam regulasi yang berkaitan dengan netralitas itu terdapat di PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri. Di pada pasal 5 ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan berkaitan dengan netralitas tidak dapat kita lakukan. Ini yang pertama adalah tidak ikut dengan kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengalahkan teman-teman PNS yang lain, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan. Berikutnya adalah memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Ini kadang-kadang hal seperti ini mengenai KTP yang mungkin bisa saja terjadi karena banyak sekali kondisi seperti pada saat kontestasi politik ini yang meminta kita KTP tanpa kita tahu apa hal yang akan dilakukan dengan KTP tersebut. Mungkin yang hal tersebut yang harus diperhatikan. Berkaitan dengan keputusan bersama di ada Menteri 4 RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Bawaslu. Ini ada pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai sipil dalam penyelenggaraan pemilu. Ini yang pertama adalah untuk mendorong kepastian hukum terhadap penanganan dan penyelenggaraan atas asas netralitas pegawai negeri sipil. Di beberapa larangan tersebut, mungkin sekarang sangat kerap terjadi kampanye melalui media sosial. Dalam hal ini terkait dengan larangan kita sebagai ASN, itu adalah membuat postingan, komen, share, like, bergabung atau follow di grup. Ada grup akun pemenangan, grup akun pemenangan calon presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Ini juga yang harus kita waspadai, jangan sampai hal-hal tersebut bisa sebagai ASN mendapatkan sanksi. Karena sanksi dalam netralitas penyelenggaraan ASN untuk netralitas politik ini dimulai dari sanksi ringan sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan netralitas ASN. Terima kasih. Assalamualaikum.